Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai wilujeng sonten kasadayana, wilujeng nonton TV na Warung Bako ya. Oke, bertemu dengan kami keluarga Abaduy dan Besar. anak angkat. Keluarga besar. Anak angkat lalu bebetkeun. Jadi di kesempatan sore hari ini adalah kesempatan yang membahagiakan buat saya karena 2 hari yang lalu saya di WhatsApp 3 harinya Cilupoe Katukang lah ya. 3 hari yang lalu saya di WhatsApp sama A, hari Minggu kosong nggak? Kosong. Saya mau ada kosong wae. Saya kan MC tanpa job. Bukan geus merangkap vokalis. Ya, nama ya nampi rupi pada melan ya. Dan saya bilang mau ngapain, mau ada live Instagram ngebahas tentang V60 ya. Ya, V60 terus ada IOG ngadongengkeun bahwa di belakang Warung Bako teh ternyata ada figur brand. Jadi orang yang ngebrand saya, orang yang bikin brand Warung Bako. Branding Warung Bako jadi iya aya Teh Ila, mangga Teh Ila kenal ke Ya. Assalamualaikum. Jadi apa meureun? Apa meureun? apa Kenalin nggak? salah satu frontline. Nah, Ya santai nggak santai ya? santai ya. Kita mau ngobrol santai, Pak. Ngobrol santai sebenarnya mah gitu ya. Dan AA dan Teteh ini ya benar orang jadi asa anak angkat ya. Teman-teman. Ini budak bawa aja langsung sedikit. Ya nama Teteh adalah orang yang ada di belakang AA yang merojong, menghibur, ngaririwe kadang-kadang. Bener kok? Ya bener. Oke. Riwe bukan hiji guys, riwe. Tapi memang di rumah tangga mau begitu teman-teman ya. Kalau nggak kitanya yang ngaririwe pemajikan sebagai salaki, pemajikan yang ngaririwe salaki. Tapi kita mah ikhlas diririwe juga karena berdasarkan cinta. Anjir. Kok Teteh biar riwe asal cinta. Dalamun sok sanajan teu riweuh tapi eueuh tanya amada buat apa. Nah, Ya. kita mau ngobrol ini dari mana dulu ya? Ini Kemarin tuh kita kebetulan kan ada voting nih tentang V60 sama sebutan Sipol. Awalnya gitu. Ternyata banyak yang minta untuk dibuka kupas tuntas tentang seduhan manual brewing. Terus sini juga udah ada datang tamu-tamu yang memang sobat bako yang nanti akan nyeduh. Terus nanti kita review seduhannya, kurang lebihnya nanti kita kenapa bisa kurang dan kelebihannya kenapa bisa seperti ini. Gitu. Jadi mun cek hok nama naon ya, ketika kita menyeduh itu apa sih kekurangan kita? Ya. Terus kemudian apa sebelum masuk ke penyeduhannya apa yang mesti disiapkan ya itu. Karena kan pasti juga nih yang nonton ada juga yang awam, ya bisi orang ge hayang cina menyeduh manual teh juga kumaha, manual brewing teh juga kumaha. Nah, nanti juga teman-teman akan tahu step by stepnya bagaimana kemudian sebuah secangkir kopi itu disajikan di hadapan kita. Entah itu dalam bentuk V60 manual brewing yang lain juga nanti juga akan ada bagiannya, tapi untuk ada alat-alatnya juga. Tapi untuk kali ini kita akan ngomongin tentang V60 ya, khusus tentang V60 karena V60 ini juga adalah minuman 1 miliar umat gitu.
Iya nggak sih? Salah Sebetulnya satu minuman favorit apa? lebih unik aja sih. Jadi lebih unik untuk dinikmati dan penyeduhannya teh benar-benar menggunakan nyaman prediksi orang teh ya kadang konsisten si jelema untuk nyeduh teh itu teh lumayan perlu dilatih gitu. Jadi Oke. nggak bisa sekarang kita nyeduh nih hari ini enak bisa jadi besok itu kurang enak. Nah itu konsistensi itu yang menjadi unik yang menjadi si barista atau pejuang-pejuang kopi itu pengen nyeduh teh yang lebih stabil. Oh, Gitu. oke. Kumaha carana ya? Itu. Ya ada balik dari sih sebenarnya namanya. Jadi ternyata teman-teman, nanti juga kita bakal lihat Ya. itu tidak semudah yang dibayangkan. Ya, dengan saukur ngagodog gencai, make teko, dikucurkan, beres. Oke. Nah, itu bisa gitu wae ya. Tidak sebegitunya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Seperti apa prosesnya nanti kita akan lihat. Oke, sekarang Aduh yang kelawar teh. Ya. oh ini tuh. Nge-branding AA terus kumaha sih nah bisa jadi si warung bakso itu Iya, betul. jadi produk gitu Pak. Gitu. Nah, ya, memang non masih banyak yang tanya gitu kadang kumaha sih ya pengalaman buka warung bakso ya. Itu salah satu mungkin yang karena itu teh kenapa banyak ditanyain karena posisinya kia meren sekarang itu kan pandemi ini mulai sudah berturun ya berkurang. Iya, iya. Nah, banyak orang yang pengen buka usaha kan Betul, semangat mau mulai buka usaha. lagi. Nah, mudah-mudahan sharing ku teteh atau dongeng anu ku teteh di jabarkeun di dieu teh bisa manfaat. Bisa jadi inspirasi untuk teman-teman. Gitu. Jadi kacarioskeun mah enggak gitu. Saya ingat kita datang ke sini tahun berapa? Teteh sama A mulai datang ke sini 2015. 2015 ya. Dan kondisinya waktu itu teman-teman, kalau teman-teman yang pernah ke sini itu tidak selebar sekarang. Iya. Betul? Iya. Dan benar-benar sederhana. Kita orang nggak akan pernah berpikir dari kedai kopi yang seperti ini kemudian lahir sosok seperti Kang Baduy, lahir juga teman-teman ada Kang ada Ca Rizky DJ, Kang Joyo, kemudian lahir juga ada Awer ya, dan many more gitu. Ada banyak orang yang kemudian dilahirkan dari sini sebagai pejuang kopi, alumninya di luar sana baca sorangan gitu ya. Pasti nggak nyangka karena tempat ini dulu benar-benar yang sederhana tuh benar-benar sederhana. Saya juga sampai hari ini kesederhanaan itu masih tetap terjaga. Nasi teh sok mangga dongeng teteh. gitu ya. Sebenarnya gini, kenapa sederhana ya Dok ya? Sederhana itu ya kita gitu. Teteh sama A tuh memang memilih buat tidak beruah. Terus memilih sederhana tuh karena ya orang Indonesia mama orang Sunda lah ya. Orang Sunda mah ya sederhana, gak usah ribet-ribet. Yang penting gini, ketika Teteh memutuskan sama A buat buka kedai kopi, warung kopi, itu tuh intinya gini, kumaha carana si kopi ini teh, kopi hidung ya, kopi hidung ini bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi tekudu kila mendek kopi teh tekudu harus dan oke secara penampilan. Yang penting mah kita bisa ngariung, bisa ngumpul, bisa ngomong. Intinya mah Teteh tuh dulu sukanya ya nongkrong mah ya di mana? Oke. Saya lupa ke pertanyaan yang paling basic sebenarnya. Dari sekian banyak bidang usaha, nah milih kedai kopi gitu. Itu yang paling kedai awal. Kopi itu adalah cita-cita aku waktu aku masih SMP. Oh iya. Ya. Padahal kan SMP encan usumnya. Dulu tuh sebenarnya kafe ya. Kafe, iya. Kafe nggak kopi kan. Jadi waktu SMP itu Teteh itu memang pengen punya usaha sendiri.
sampai lamun geus gede rek boga usaha sorangan inginnya berbisnis karena waktu itu teh jadi dokter sih karena otaknya penepi gitu kan. Jadi akhirnya karena suka lihat dulu kan ada apa ya, banyak di TVRI, di TPI gitu ya, orang tuh kayak kunjungan ke kafe mana gitu. Dulu tuh kayak gitu. Teteh tuh sebenarnya dulu pengennya punyanya kafe plus bakery sebenarnya. Karena toko roti gitu. Ya, Kue. dulu tuh lebih ke teteh orang yang dicing di Perancis, Jadi dulu ada pelajaran bahasa Perancis namanya. Berhubung teteh cadelnya gitu. Jadi kan banyak di omongin teh lah tuh ngomong teh cing bener gitu. Tapi ketika kita ngomong bahasa Perancis teh kayak lebih wise, lebih luas gitu ya. Lebih enak. Lebih enak gitu. Jadi waktu dari SMP teh suka nonton tuh hari Jumat si pembawa acaranya Maudi. Karena Maudi orang sastra Perancis. Iya. Nah terus Maudi mana? Maudi Kusnaidi. Oh, Maudi Kusnaidi. Bener kan sih Maudi kan? Ada Maudi apa? Apakah bogoh nasi dua? Iya kan dia nggak bahasa Perancis ya. Ya, kira-kira mau di Ayunda. Wah, itu mah orang kene. Orang kene Jadi eta waktu kerja itu mana tuh orang. basicnya dari situ dok. Jadi kenapa Tete dari kecil tuh pengen punya kafe, kafe plus bakery sebetulnya dari SMP. Nah terus SMA kita masih pengen kafe karena belum banyak coffee shop ya. Belum ada. Waktu kuliah itu mulai tuh. Bahkan yang ekspor itu juga kedai kopi itu belum kayaknya. Belum ada zaman rame itu. Pokoknya Teteh kuliah itu awalnya di Jakarta. Ada kan lu training di Jakarta. Jadi setiap hari teh memang pulang kerja teh kopi. Dari situlah mulai si Gana mengerucut nih, kalau kafe kan terlalu besar ya. Jadi lebih ke orang mah sebenarnya bikinnya nongkrong. Jadi lah mau nongkrong di kedai kopi di coffee shop dulu teh zaman di Jakarta. Di Sukjedur doang pengen kapeting teh jadi nyawe. Oke. Gitu. Jadi tuh kayak sering dilakukan Teteh sama teman-teman Teteh. Akhirnya begitu ketemu AA, mulailah dari kedai satu ke kedai lainnya. Teteh juga sama nggak pernah berpikir kalau kurang bakal boga, gitu. Cuman memang kayak misalnya bakal kejadian bener gitu ya. Cuman memang gini, one day gue bakal punya, tapi kedai kopinya di rumah. Yang kayak di halaman sendiri lah. Ya, gitu jadi ya. kayak gini. Istri itu kan sebenarnya tugasnya di rumah ya, kan? Betul. Tapi kumaha cara? Ada teteh lah mau di imah wae mah bisa nggak bisa. Gitu. Jadi kumaha caranya di rumah teh berkegiatan, bisa ngurusin keluarga tapi bisa ketemu orang. Jadi kalau ada orang yang mau ketemu teteh, imah wae ngopi. Gitu. Tapi memang benar, kalau di kita ya di Jawa Barat saya juga sempat cari tahu gitu ya, yang namanya kedai kopi teh, warung kopi sebenarnya warkop ya, ayam mah kopinya itu adalah kopi instan. Iya. Ya, kalaupun tidak kopi instan, memang kopi seduh tapi kopi yang pabrikan. Ya, yang dia datang sudah digiling, yang kita tinggal nyeduh pakai gula. Dan kebanyakannya pasti pakai gula. Ya, lamun teu make gula teh bahasa lama disebutnya jang embah. Ya, kopi hidungnya. Tapi dulu juga kita mikir loh, gini loh. Nah, hanya orang teh buat minum kopi itu tadi gulaan gitu. Emang gak gitu. Waktu kecil gitu. Karena kebetulan gini dok, nenek teteh tuh ya, dulu punya kebun kopi sebenarnya. Jadi zaman dulu kita kecil mah kan gak ngerti ya gitu si kopi itu. Nah, si kopi itu nah paham gitu. Beda sama kopi bunting gitu. Ya. Kasih mam kata si emak enak itu lah. Nah gitu. Dulu mah gitu karena belum paham ya gitu kita teh. Cuman kesini kita tahu misalnya emak lagi panen ngeliat mak kenal nuju naon. Panen kopi ya sangrai teh gini. Ngegongseng gitu. Terus numbu kan dulu. Jadi dia tahu proses yang begitu yang dari cicil. Luar biasa. Gitu. Memang Jadi, baheula make halu kan. kan di halu kan dulu namanya eueuh grindernya kan. Ya, di gongseng di luhureun hawu engke geus jadi ditutuna make Halu. Make halu, make jublek. Make halu.
yang bubuk terus kayak disaring. Ah, Wah, iya panjang. Panjang, benar. Ribet lah, yang ngopi baheula. Nah, tapi kan di Urang tidak ada, ya, tidak ada role model kedai kopi. Beda dengan kalau di seberang. Kalau di seberang itu kita tahu budaya itu memang berkembang Dari dulu sampai dari sekarang dulu masih. karena mereka makanya dikenal jauh hari. Ketika ngomongin kopi saja, orang Indonesia dan kopi, orang akan lebih kenal kopi Aceh, kopi Iya. Lampung. Hmm, Ya, dua kopi itu kemudian yang Toraja. Raja. Ya, ada kopi-kopi itu yang dikenal, tidak di daerah di Jawa khususnya, Jawa Barat khususnya lagi, itu tidak begitu dikenal karena sudah ya tadi yang masuknya adalah kopi saset tadi. Iya. Banyaknya yang saya tahu juga kan ada istilahnya buka warkop atau warung Indomie teh di Kuningan ya, Ya, kata orang Kuningan. Subang ya. Itu teh ya kopinya kopi begitu yang tadi kita bahas. Ini juga Cipanas. Ini Cipanas. Nah, sampai akhirnya teteh dapat ide itu ya muncul. Iya, karena kebetulan waktu itu AA tuh memang hitungannya gini. AA dulu kan supplier. Dia AA tuh kolaps usaha. Kita bingung nih harus gimana gitu. Jadi AA teh dulu supplier percabean. Teteh tuh ngebantuin AA teh sayuran. Kita gini dong. Datang barang itu setiap hari tuh setruk gitu. Begitu itu 5 ton, terus kayak dikumahakeun sok. Kalau itu nggak bisa dijual sama AA gitu. Misalnya kan kalau masih usaha kan naik turun ya. Ketika dia lagi turun, terus buruk, dikumahakeun kan kita bingung. Nah, mereka diginiin, udah stok weh di supply ya. Aku mau kita, kamu mending gini, kamu usaha, yang aku bisa bantuin di situ. Jadi orang dagang kopi weh, gitu. Jadi ketika AA bilang, ti can bisa teh, ya hayo diajar bareng. Uang kuku rusuk weh. Jadi memang orang Sunda mah gitu ya, sesuatu teh bisa kalau kitanya memang berniatnya benar. Oke. Jadi lamun orang niat nangis bulet, mau mungkin misalnya orang Sunda malah lain ngerti nggak sih? Ya. Jadi mau nggak ngobrol teh kita nanya ke petani ke yang lebih tua gitu. Pak ieu teh kumaha lamun urang bade meti kopi, kami bade nyedoh kopi teh kumaha, pasti dikasih tahu. Nggak tahu ya kalau budaya lain kita nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya kita niatnya benar, ngobrolnya baik sama orang yang lebih tahu, kita nggak mungkin nggak dikasih tahu. Mau disumputkan mau disumput. Tergantung kita positifnya gimana nyari ilmunya gitu. Oke. Dan sekarang sedikit dulu. A juga punya cerita yang berbeda tapi hampir berhubungan ya. Kalau sementara teteh mungkin masih cita-cita pada zaman itu, Amang stadion praknanya kan. Nah itu Jadi, gimana dulu di Cicalengka bolanya? Ya dulu AA lebih ke dagang banrek sebetulnya. AA buka kedai warung hampir sama kayak gini, bangunannya hampir sama kayak gini, cuma lebih di atas bukit gitu, di dalam perumahan dulu tuh. Tanah kosong itu. Tanah kosong. Sigalami warga. gitu. Milik perumahan. Milik perumahan. Milik perumahan. Kebeneran. Karena ini ada ceritanya di balik gitu ya. Karena orang baheula kebeneran ya di bawah bukit Gunung Gelis, ingat itu tehnya di ditu teh letakna teh. Nah urang teh di ditu teh kebeneran ditunjuk jadi ketua pemuda forum pemuda Parakan Muncang urang. Dimimiti orang teh awalna teh reboisasi Gunung Gelis, kita Gunung Gelis ayeuna jadi tebotak teh gara-gara naon? Gara-gara pemuda di ditu. Baheula urang anu gerakeun eta naon penghijauan. Dengan cara seperti itu si pemuda teh digiarkeun. Terus naon deui sih? Kahiji dirinya memang loba pabriknya. Ketika pemudana ieu loba nu nganggur. Nah, kurang dikoordinir mah. Kurang jadi pemuda dirinya teh pertamanya kegiatannya tadi eta reboisasi, kurang digoyah-goyah ka leuweung daek melak. Terus ayeuna lagi ka urang maksudna mun urang teu digawe urang teu boga penghasilan. Ya geus atuh
orang datangan nunggal pabrik dan banyak. Ya. Notabene Sumedang daerah industri kan. Yes, betul. Didatangan jadi ternyata diberi jatah. Sempat pemuda orang itu jadi gararawe. Nah, ada yang memang berkegiatan secara tidak langsung, dia itu cuma untuk nanti wira swasta. Nah, saya dibikin warung, yaitu warung bandrek. Nah, alhamdulillah lah si warung bandrek kita terbentuk, kurang kebarengan jeung pemuda. Walaupun akhirnya si pemuda itu baru-bar, tinggal orang hunkul dagang. Jadi Bang mangariung dagang kabeh. No akhirnya ada kapara lincut dagang, lain dagang. Kapara lincut gawe ka pabrik kan. Orang disalurkeun teh. Karena ya jatah nggak tahu. Terus ya rawe kabeh urang mungkul nu hayang bisnis. Geus jadi gawean sorangan. Nah, itu teh berkembang. Setelah berkembang, ya alhamdulillahnya urang teh dimimiti sakola naon segala pakai didinya itu biaya teh alhamdulillah. Di kaos. Eta teh berarti sekolah kira SMA. Kelas 2 kelas di luar. Nah, terus kelas enak jadinya ya kurang rek kuliah tak mulailah terbengkalai. Karena kuliah orang kan tahun 4 di DU. Wah, Unpad dinya lah. Unpadinya itu maka DU. Nah, ketika di DU orang teh jadi riweuh lah ya. Nah, jadinya mulailah orang teh dipikir-pikir udahlah bisnis yang lain weh, kira-kira bisa kagerok. Alhamdulillah. Jadi supplier ketemu Oke, itu jadi singkatnya. Dan teman-teman bandrek tadi yang AA bawa di ceritanya di SMA itu diabadikan. Kenapa kemudian ini yang kemudian menjadi alasan? Teman-teman juga mungkin bertanya warung bako. Kalau teman-teman yang baru datang ke sini di medio 2 tahunan ini, teman-teman akan menyangka pantas di aranan warung bako ada jualan bako. Disangkana eta. Tapi kalau teman-teman datangnya tahun 2015 dan kemudian berekspektasi bahwa warung bako itu adalah warung yang jualan bako, padahal bakona. 15 kosong kan. Belum ada Kurang datang ke dia warung bako. Jadi warung bako tapi bako di dia naon. Ternyata. Nah, ketika ditanya ke ada apa hubungannya dengan cerita yang tadi bahwa bako itu singkatan dari naon bandrek kopi saudara-saudara ya. Mun bahasa kolot mah ngawinkeun bandrek jeung kopi gitu. Ada beuki bandrek malah nyieun gitu. Nyieun bandrek teh bener-bener nyieun ku sorangan dari ngaringkeun jahena terus langiling tapi kan ka diracik jadi bandrek ayeuna teh mun diseduh di dia teh menang ngaracik ti baheula. Nah, ayeuna posisina panggih jeung si teteh beuki ngopi. Baheula notabene teu beuki kan. Tara ngopi. Allah. Jadi ya gini ya. Era buat teman-teman gara-gara era sebenarnya jadi buat teman-teman yang gini. Orang teu beuki kopi tapi orang teh moal bisa kopi teh pahit teu ngeunah. Jangan khawatir. Ulah jadi hariwang. Ya. Iya contohnya. Baheula teu beuki kopi. Nah, kalau bagian ini saya baru tahu hari ini. Fun fact ini baru tahu hari ini bahwa ternyata baheula teu beuki kopi. Iya. Dan kopi bukan bagian dari bahan bandrek, danya? Bukan. Nggak ada ya di bandrek, nggak ada ya. Itu kan dua produk yang berbeda. Tapi sampai hari ini masih dilestarikan teman-teman, karena bandrek juga jadi salah satu beverage andalan, signatur dari warung bako. Jadi kalau datang ke sini teman-teman bisa pilih, ada banyak varian bandrek. Dari mulai yang original sampai yang candy ya? Gulali. Ada sampai yang gulali itu nyos banget yang gulali. Terobosan baru lah. Terobosan baru jadi ala latte tapi lain. Jadi modifikasi lebih modern. Oke. Menarik. Nah, itu dia sekelumit latar belakang sejarah modernannya warung bako. Nah, di perjalanannya nih Teteh kan juga adalah pekerja awalnya. Betul kan? Saya waktu
waktu jadi saya datang tahun 2015 2016, Teteh itu kalau saya datang ke sini sekitar jam 7-an itu 7 jam 8 Teteh baru datang masih pakai seragam office. mau kantong office ada. Jadi nggak ada setelan kayak gini, nggak ada dulu, nggak ada. Saya bener-bener yang rapi banget gitu, wanita karir gitu ya, frame-nya wanita karir gitu ya. Dan ketika saya telusuri ternyata Teteh adalah dulunya apa Teh? Kerja di mana? Kerja di hotel. Wah itu. Ya, Tapi ini jadi kemudian kan jadi salah satu penguat juga kan Teh. Basicnya Teteh di perhotelan itu kan, iya kan? Ya harus dibuka, harus diceritakan karena itu a part of story. Anu lucu mah sebenarnya bagian si Teteh nge-branding AA. Nah, Jojo ngajarkan AA kopi, itu yang lucu. Coba kumaha eta. Nah, nu tadi tata beuki jadi beuki kan kopi. Eta. Itu perlu diceritain. jadi tuh awalnya tuh kalau Teteh kan dulu kebenaran kuliah di Setiabudi ya. Salah satu kampus yang Salah tidak usah satu disebutkan ya. namanya, teman-teman pasti tahu lah ya. Itu. Pariwisata Setiabudi. Nah, Jadi salah satu di situ. nggak ada lagi lah. Terus memang kerjaannya orang juga udah pada tahu lah gitu ya, kalau anak kuliah, anak kampus itu teh gaweana mah ulin we ngumpul gitu. Nah, Jadi memang Teteh suka nongkrong sana sini pindah-pindah gitu. Kadang tuh kalau Teteh lagi nongkrong sama teman-teman ikut. Nah, kalau misalnya ajakin nih, misalnya lah ketemuan di mana gitu, orang ke jeung si AA gitu. Biar ngajak aja gitu, karena memang kalau kita kan ya terbuka sama orang baru lah ya pasti kalau yang gitu ya, diajakin lah si AA teh. Jadi setiap diajakin tuh kita kan biasanya banyakannya cewek-cewek ya gitu. Nah kopi tah orang teh tuh biasa enggak, jadi kan nggak suka ya dulu, atau sukanya coklat sama matcha. Jadi lamun teu ngorder teh lamun teu matcha. Apa buat Either cappuccino pun dia nggak suka. Dia terbekisah. Sih, nah, orang paling cappuccino, green tea. Jarang cappuccino pun, latte itu jarang. Tuh paling menteh coklat, yang nggak matcha minumnya eta kan dua. Itu ya ngopi pisan asli. Nggak suka gitu. Terus aku tuh kadang misalnya kita kopi hitam, kan dulu udah mulai ya. Awewe ngumpul, bro. Gitu. Eta notabene awewe ngumpul ngopi gitu. Paling banter cappuccino ya. Jadi tuh kayaknya meren gitu ya, malu lah dia teh gitu. Aku tahu, misalnya Teteh sih mesti ngopi, bro. kita kan Kira-kira. membebaskan ya gitu. Ya mau ya sesantainya aja gitu. Aku nggak pernah misalnya kayak kamu ini tuh kamu ningerakeun enggak. Ya terserah. Teteh juga nggak maksa. Terserah, kalau mau ya Bebasin. mau. Kalau enggak ya udah gitu. Dulu mah gitu Cuma ya. orang menjadi Era sorangan jadi masih ada. Jadi awalnya dari situ dicokokin sama aku, terus kalau pergi cokokin lagi. Nah ketika kita udah mulai akan membuka usaha ini, mau nggak mau harus bisa kan. Ya. Jadi akhirnya Teteh mau nggak mau kudu maksa ya mah. Udah di posisi kamu harus bisa, karena kita akan ada di bisnis ini. Jadi kayak misalnya secara produk taste tuh nyobain, kayak misalnya Teteh beli ke roastery gitu ya, namanya Teteh misalnya teman roasting, beli kopi, yuk cobain bareng-bareng. Mulai dari kopi gitu. Dulu tuh awalnya Teteh sempat dikasih Vietnam drip dari teman Teteh yang pulang dari Vietnam. Kebetulan teman Teteh tuh ada yang tugas sana. Channel Sumirna eta. Can, jauh kan Can Sumirna. Jadi dikasih Vietnam drip sama kopinya waktu itu. Kasih lah ini oleh-oleh Cinati Vietnam. Karena kan jelas suka gitu. Nyobain tah do, ih lucunya. Mulai dari situ. Mau di enggak pun ketika orang tertarik sama kopi pasti dari alatnya. Iya, betul. Gitu kan. Jadi nyobain nih. aneh. Ya nahanya lucu sih gak cangkir gitu kan. Nah, dikasih AC dari sana, terus dia memang kan waktu itu AC sana jadi ada grafir segala macam ya. Iya, iya. Nyobain, ternyata enak, terus nyobain setiap hari kita minum itu si kopi.
ada gitu habis nih kopinya, belilah. Dulu tuh masih zamannya kalau nggak beli ke roastery belinya ke aroma. Nah, Kan sempat kalau misalnya kita lagi masih belajar tuh masih kita nyobain lah Kayak si kopi bikin aroma. espresso dulu pas pertama beli Awal-awal. espresso tuh. Kita kan pengen kalibrasi, pengen tahu gimana sih sebenarnya rasa espresso yang enak gitu. Terus bisa dinikmati teh, nggak ngeganggu gitu ke kitanya teh. Gimana sih caranya gitu. Nah akhirnya AA kan suka ditinggalin kerja nih. Habis nganterin teteh kerja ke hotel, AA pulang ke rumah nih. Nah karena ya alam kan kurang dijinan, bener tuh. Iya, jadi biasa kita teteh nyiapin nih, nih ada kopi, sugan teteh teh, mau beak sakit tuh dok. Ini misalnya tuh dia Sakio, nyobain tadi kan, dia maksudnya espresso diinum. Terus saya, gitu. iya, Coba yang besar, ya. diinum. Orang kan emang benar-benar tadina gitu, hayang nyaho espresso numina kumaha. Eta mah kopi sakilo, asalna mah kopi Toraja ya. Iya. Kopi Toraja, kurang di espresso kan. Tapi ya gitu karena orang mau bajir bahasa si bajir lebar gitu, jadi nggak sedih. Orang teh ingatnya padahal bisa ditender na gelas, ditender di kulkas ya. Ya ente di inu banget. Balik iya, orang keur ngarempeh di kamar. Keur ngarempeh di kamar. Kunaon selesai. Ternyata orang over kafein. Ya mungkin Oh, kalau misalnya ngomongin barista sih pasti dia kalau lagi kalibrasi ya, maksudnya kayak kalibrasi mesin tuh biasanya dia memang banyak menghabiskan kopi, cuman kan dia basicnya barista. Si A kan kopinya itu kabeh itu Ya, ya Obok itu. betul, gitu kan, betul. posisinya gitu. Oke lah, saya masih penasaran. Teu pernah ngopi tuh bikin kopi saset gitu. Ente. Aslina? Asli. Di coklat nu hidungnya cara Paling ya teh manis mau di rumah. oh gitu. Bandrek mah sorangan, bandrek sorangan. Ada beda. Gitu, emang cara ngopi bisa. Oke. Awalnya gitu. Jadi ulah disangka Jangan khawatir ya gitu. Jadi kalau yang nggak suka ayeuna kopi, jadi bisa kopi tehnya atau bisa Karena memang resep teh. kopinya. Karena resep Balen ada resep kopi kopi. justru urang teh memang tikno. Jadi orang yang mau belajar teh benar-benar asal niat, terus daek, hayang, terus orang teh memang aya tujuanna, dar gitu. Bismillah we gitu. Karena lamun orang disebut teh explore sendiri, Iya. itu nggak akan dapat gimana wah ayah Chemistry. klikna. Klikna. nyetakaran nu pas. Pas. Intinya mah eta. Ya. Intinya. Jadi gitu doh. Tuh kalau dikasih tahu prosesnya, kita harus tahu prosesnya. Jadi nggak cuman misalnya nyeduh hungkul, gitu. Dulu kan pas sudah datang ke sini tuh, kita tuh udah mulai di beans gak cuman Arabica, Robusta enggak, ya kan? Dulu mah kan ada Toraja, Aceh, Flores kan, betul, gitu. Dulu betul. kan Nusantara. Ah. Jadi dari sisi Saya nggak merhatiin sih, tapi iya kayaknya sih begitu. dari sisi beans itu banyak dari dulu memang. Karena kita kan memang Iya basicnya bari kopi. ngopinya bari ngopinya ya karena ya sok pe pangidukeun kopi pe. Nah, ya sekalian ya ta tepakeun ta ieu ame karasan ieu sobat bako yang menuju magang di dieu. Karasan Kayaknya aja teh kurang panas. dongkap ka dieu hoyong nyeduh kopi tah. Kanggo alat V60 teh urang review sasarangan bari ngopi. Ya. Karena bari ngobrol gitu. Betul. Pahit ya, pahit. Betul. So, teruskan teh. Gitu. Jadi dulu tuh gitu, Dok. Kan kita tuh misalnya si kopi teh banyak ya. Harusnya kan cerita dia balik si kopi teh naon wae. Jadi aku tuh sama AA memutuskan muka kedai kopi teh, warung kopi gitu ya. Dibawa kamar. Apa sih yang jadi ciri khas kita gitu. Ya. Karena tadi udah bilang sederhana, karena memang kita mau orang Sunda dong. Terus kenapa warung yang ada di dunia nu aya satu usaha yang punya cuma orang Indonesia naon? Ya warung. Ya mungkin tempat lain karena beda merenya gitu kan. Ya tapi kan kita mah yang dekat aja lah. Kafe udah ada, kedai banyak. ada. Gitu. Kayak namanya warung kan cuma di sini doang. Nah, jadi Teteh sama Atu menitik beratkan ke sederhananya kita tuh. Naon sih gitu. Makanya
dari sisi konsep pun kita ngambil yang sederhana yang orang tuh nggak tekudu riweuh lah ya kopi hukum Oke. gitu. Nah, sekarang kalau tadi perjalanannya AA dicekokin ya sama Teteh untuk akhirnya suka kopi dan akhirnya memutuskan, ayo kurang usaha kopi. Lalu step pertama yang AA dan Teteh lakukan apa pada saat itu? Nyari tempat kah? Atau kemudian safari keliling kedai kopi, balik Keliling lagi? kedai mah jauh sebelum Sebelumnya kita juga sudah ya, memutuskan maksudnya ini gitu. Sampai Awalnya tuh adalah beli hot press. itu peralatan yang pertama dipunya, Beli sendiri ya. beli sendiri. Iya. Ya karena yang tadi yang Dia ulang tahun. yang Yang Vietnam itu dikasih, dikasih. kan. Beli Itu sendiri. jadi bagian sejarah berarti di Vietnam trip. Nah, ini Rock Presso dari 2015, 2014. 14 sampai sekarang masih bagus. Oh. Jadi, Masih awet. jadi waktu itu gini dok, kita kan hitungannya memutuskan buat ke kopi ya, gitu. Memutuskan buat ke kopi, terus ayo kamu beli alat weh. Kan ini udah ada ya tumanya atau hukum. Kita kan kalau nanti punya kedai, itu punya warung, kan kudu aya alatnya kan, nyicil lah dok. Waktu itu beli tuh 2.500.000. Teteh. Jadi aku ulang tahun nih. Dan can aya Cina na. Ya. Can Emang nggak ada sih. Nggak ada, Inggris. sih ini. Enggak. Oh, udah ada. Udah ada lah. Sekarang udah banyak yang murah tuh. Jadi ini tuh beli 2,5 juta tuh. Teteh ulang tahun, dikirim lah ke hotel, dok. Belum punya grinder ya waktu itu. Itu Teteh ulang tahun menghadiahi diri sendiri gitu. Nggak ada adain. Apa? Gue meminta, gue memaksa. Ini memaksa mau ulang tahun ke pokoknya belikan alat gitu. Awas waktu itu masih jadi supplier, Iya. Iya, Oh. kasih supaya. masih jadi agan. Ya, ayah kayaknya lah remah-remah masih ada dong. Sisa perjuangan. Jadi lain emang tukang kopi berapa lain masih agan kan ya. Gitu. Jadi ini tuh awalnya di situ. Awalnya tuh beli alat espresso tanpa grinder. Kan orang kalau misalnya sekarang misalnya gini, daripada beli alat mending beli grinder heula. Idealnya kan gitu ya. Tapi kalau baca-baca tuh sebelum lo beli alat lo beli grinder dulu. Ini deh. Nah, terus cuman kita teh da grinder bisa ngilu ka batur, ai alatnya mau batur mau bakal bisa ngulik serangan gitu. Iya makan kok iya beda. Siapa? Buat ini nih. Yang ngopi bahan masuknya. Oh gitu. Jadi gitu dok. Terus kayak dari situ kita beli French press. Jadi kalau mau belajar, Teteh tuh belajar namanya tim nyanyi. Mulai dari French press yang susunya teh ditim, terus dipanasin teh kan nggak dirajang langsung pakai kompor kan? Oh gitu. Harusnya tuh sebenarnya gini. Kalau kita Nah ini mau- jadi ilmu buat kalian yang belum punya alat steam. Kalau Kayak alat misalnya apa gitu ya? kita kayak apa ya, steaman buat bikin Ah, foam ya. Jadi kalau si susu ini dimasukin ke panci lah ya, terus dipanasin, itu ada kemungkinan nanti suka gosong. Si susunya tuh bau gosong gitu. Nah sebetulnya makanya orang tuh kadang-kadang kalau yang di rumahnya punya microwave, ya sebenarnya karena microwave. Kan jadi anget ya. Pemajikan detik microwave. Ya. Cuman kalau misalnya belum punya, berarti biasanya ditim, panasin air di panci, terus si susunya itu dimasukin ke panci yang lebih kecil, diangetin gitu. Ditaruh di atas itu. Iya. Terus habis itu dimasukin ke French press, dikocok. Dulu tuh gitu cara kita mau bikin kopi teh, kalau mau bikin cappuccino ya. Yang latte base. Latte cappuccino tuh gitu. Belajarnya. Ya. Kan kalau beli dulu mah kan can usum nu kieu nya. Dulu kan kita musiknya Belman ya kan. Pakai dulu kita Belman gitu. Belman kan mahal ya. 2 juta something lah. Terus kondisinya kan udah mulai naik turun kan gitu. Jadi pakai itu aja deh gitu. Kebetulan pas di hotel teh
suka nyobain, ada mesinnya di sana. Suka nyobain nih, belajar nyetim. Itu tahun berapa? Belajar nyetim itu dari 2014. 2014. Oke, belum memutuskan apa? Mau membuka tempat Talangin itu tuh. masih kene ngalalanya kene gitu ya masih. Ya masih rencana kita mau buka gitu. Masih rencana. Masih one day, memang kan setiap hari ngopi di hotel kan setiap hari ngopi. Jadi memang setiap hari teh kita belajar nyobain. Aku memang minum kopi. Nah, ini salah satunya itu. Jadi kalau pakai V60 itu biasanya kan kita pakai filter ya. Kenapa pakai filter? Karena ya, si alatnya akan cukup, terus memang harus dipakai filter supaya si kopinya itu lebih clean. Itu yang satu. Yang putih. V60-nya mana? Partnya apa aja itu? Nah, ini kan kita masukin kopi ini 15 gram. Itu kertas filter ya. Nah ini nih, jadi ini si alat V60-nya kan, maksudnya tadi dia bulat dan ada lengkungan teh kieu tuh, jadi kan bolong. Makanya ini harus pakai filter. Nah, ini seduhan pertama itu biasanya membasahi kopi guna untuk mengeluarkan karbon ketika posisi kopi itu setelah di roasting. Jadi masih ada karbon dioksida. Jadi untuk ya itu biar kopi itu lebih sehat, makanya harus seperti itu. Nah, namanya blooming. Blooming itu nanti dinamakan penyeduhan blooming namanya. Nah, si blooming ini keluarin rasa asam yang berlebih. Tuh, Menetralisir rasa asam yang berlebih, Kak. mengeluarkan rasa asam. Oke. Nah, Berarti kalau untuk ikut jadi bagian dari gitu, bagian dari. ya, penyeduhan V60. Nah, ini pouring pertama. Ini biasanya mengeluarkan rasa asam. Hmm. Ini mengeluarkan rasa asam. Ada berapa kali kah atau dilihatnya dari mana untuk takarannya? Biasanya 4 kali brewing gitu. Jadi kan ada rasa asam berlebih, ada rasa asam, ada sweetness. Terus yang satu lagi ini lebih ke body, watery. Sampai turun semua. Nah, ini yang kedua ngeluarin rasa manis, atau sweetness, sama kekentalan pada kopi. Ini ada, tadi kan Ame berhenti nih. Itu ada takaran kapan berhentinya nggak setiap? Yang penting biasanya kita ngejar waktu ya. Ada kan nantinya ada pas pouring, ada slow pouring. Nah, pas pouring itu biasanya menghitung waktu nih kurang dari 2 menit. Kalau slow pouring itu lebih dari 2 menit. Oke. Ini pouring terakhir. Udah. Udah beres. Oh, Udah, Mek? Karena Ame melakukan 3 kali pouring. Jadi jedatnya gini Dok, ini kan kopi dibasahin ya. Wow. Nah, tadi kata Dok kan nanya, nah ya jeda gitu. Jeda itu sebenarnya nurunin menunggu ekstraksi si kopi sampai si kopinya netes ke si sampurnya. Cuman Hampir sama kayak masak sebetulnya. Si bikin V60 itu tadi kan ada asam berlebih, ada asam, ada manis, ada body kan. Nah, ketika ngomongin tekstur kopi kan berarti body ini. Ketika ngomongin rasa manis kopi, ada manisnya kopi juga gitu. Terus ada asamnya kopi juga. Nah, kayak kita kalau masak nasi goreng pakai uyah, pakai pecin, pakai uyah, pakai penyedap, biar lebih pas. Nah, ini juga sama. Gitu. Oke. Gitu. Jadi biar kopinya clean, biar kopinya sesuai yang diminta sama konsumen. Jadi konsumen kan kadang suka gini,
Kang hoyong rada ngebody, Kang hoyong sweetnessnya agak tinggi, pengen manis. Atau misalkan yang suka Japanese kadang suka Kang pengen asam. Nah, itu kan berarti kita sebagai barista atau sebagai pejuang kopi, kita harus kopi itu sesuai keinginan konsumen. Jadi si V60 ini memang ada ilmunya, seperti kita memasak, menaburkan gula, sama penyedap. Karena saya Sama aja. bukan apa-apa teman-teman, saya pernah mengajukan pertanyaan bodoh sama AA pada saat itu. Kita ngucurkan cai itu kucurkan we gitu teu kudu kayak kucurkan we godokeun mun geus ngagolak kucurkan we langsung gitu. Begitu aja. Enggak, Itu sekaligus cur. Ada tekniknya. Kalau ngebasahin tadi filter pada saat pertama kali kita apa? biar nggak bau filter, Nggak bau kertas. Jadi kayak kan ada kertas yang di bleaching ya. Jadi menghilangkan bau bleaching di kertas. Ya. Di intinya kesana menurutnya. Nah, sekarang nih kayak kita review nih seduhannya Bang Ame. Oke. Kalau menurut saya nih ya, jadi ada meninggalkan rasa yang aftertaste-nya tuh agak ada kayak woody gitu, terus kayak mentah, hampir kayak gitu. Jadi aftertaste-nya tuh ada walaupun hint tapi mengganggu. Jadi lebih ke mungkin secara tidak langsung kalau saya tadi lihat sih lebih ke gini, ada part ketika kopi itu ekstraksinya kurang maksimal. Belum selesai sudah digang lagi. Ya, atau kurang maksimal. Intinya itu. Biasanya seperti itu kalau terjadi gangguan seperti ini pada kopinya. Tapi ini kan jadi orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali tentang kopi, bahkan tewawuh-wawuh acan, sampai akhirnya orang percaya ketika ngomongin kopi, salah satu yang bisa dijadikan narasumber adalah AA. Nah, eta kan luar biasa dibangun dalam 5 tahun. Apa yang AA lakukan selama itu? Ya, Nggak poek ya? Nggak poek kopi. Ya, intinya mah nge-explore diri sendiri sih, lebih ke mengeksplor diri sendiri, sebulan kita bikin misalkan gimana cara nyeduh yang konsisten gitu, terus baik dinikmati sama konsumen. Jadi karena kalau A pribadi nih, ketika A mengeluarkan uang 25.000 atau 20.000 untuk satu gelas kopi hitam atau single origin, itu menurut A, kalau kita menyajikan kopinya itu tidak tengenah gitu, tidak baik, mungkin bakal ada di hati teh ngagerentak gitu. Aduh, orangnya ngeluarkan sama mahal gitu, tapi rasanya menikmati gitu. Ya. Jadi kita tuh lebih ke menghargai segelas kopi itu gimana caranya. Ketika pelanggan kita sudah datang jauh, datang itu untuk meluangkan waktunya untuk nongkrong di sini, terus kita itu harus menyediakan kopi yang terbaik, atau seduhan yang terbaik, supaya mereka itu bisa di-maintain dan dia datang kembali untuk Bahkan berkunjung memberitahu orang lain. dan itu bahkan memberitahukan Tanpa diminta. Itu yang keren. Itu intinya. Iya, saya sendiri pada akhirnya ketika terus terang teman-teman, saya juga bukan penikmat kopi yang seperti apa gitu. Walaupun buat saya kopi dan saya adalah dua hal yang sangat berdekatan. Karena saya menjadi penikmat kopi itu dari zaman saya TK benar. Oh ya? Karena kenapa? Nah itu adalah alasannya. Ayah saya dulu kan peminum kopi dan perokok berat. Jadi setiap kali setelah beliau berangkat kerja di
di gelasnya selalu masih ada Oh sisa. sisa, akhirnya Pinter diuyup. jika babe diuyup kita. Justru dulu mah ngomongnya kalau kopi bisa bodoh ya. Tapi enggak aku. Tapi memang ada bahasa Iya, gitu. ada bahasa. Tapi itu saya dari dulu sudah menikmati kopi dari kopi saset dan bahkan yang lucu adalah ketika suatu hari saya dan teman-teman pada saat itu di Cihampelas kita ke satu coffee shop yang tadi kita sebut besar dari luar negeri di Cihampelas Walk. Kita lagi perform kayak ngopi guys gue kopi aja men didinya nu deket sudah ada rek neangan kopi tukang kopi iya kan udah kan kopi saset di mall juga kumaha akhirnya beli didinya yang dibeli pada saat itu apa americano padahal. Oh iya. Americano. Beli we, bawa we keluar. Saya gelas kurang rame bawa ada harga 20.000, kopi bisa nyempedang 10 gelas itu di warkop mah 20.000 sah. Iya. Diinum king pahit. Tadi mana? Kan gulanya Dipisah kan? harus Bisa ambil ambil. gelas sendiri. Betapa bodohnya aku dulu. Jadi emang nggak tahu gitu. Oh, ternyata setelah kesini. Nah, baru kemudian saya tahu banyak tentang kopi itu di sini. Dado pas pertama kali kesini ya, tahu dari mana? Awalnya Siapa ya? Apa ya waktu itu teh? Nah, ini stand up stand up asal nama? Oh, pertama kali kesini. Pertama Tapi kali. ini 2015. 2015 Kayaknya udah kesini kan? udah kesini. konsisten. Belum stand up. Baik soalnya waktu itu. Oh iya. Iya, jadi dulu Oh, kita nyari ngisi tempat, itu ya? nyari Oh, tempat nyari tempat buat buat stand up. waktu itu di luar. Akhirnya kita nemu tempat ini, sounding lah ke AA waktu itu untuk boleh nggak stand up di sini. Nah dari sini perjalanannya teman-teman, saya jadi lamun ayeuna taunggal kedai kopi teh bari ningalikeun Mengalihkan apa? ningalikeun anu nyeduh. Ningali lamun terbuka dia kieu. Tapi kan banyak juga yang kemudian mereka punya kitchen, jadi kayak nyeduhnya di belakang kan nggak di show gitu ya. Ada beberapa Iya. tempat kopi yang mereka hidden untuk tempat nyeduhnya. Bahkan yang lebih lagi kesininya kan banyak kopi yang kedai kopi yang tahu-tahu kopinya udah jadi, Ya. ya kan? Banyak. Banyak kopinya tahu-tahu Kayak udah waktu itu jadi. tapi sempat juga sudah ada pelanggan nanya kan. Teh kenapa di sini mah si kopi teh langsung dipesan langsung dibikin. Kenapa aku mah ngeliat teh ada salah satu kedai kopi di DUS dulu akhirnya mulai tutup dulu cabangnya banyak karena tahu kopinya di emberan gitu. Terus sempat ada yang nanya, Disuka di bawah. jadi kalau ada yang mesen kopi ice gitu ya, jadi disiup Bus. sebelum ada gelas. Oh maunya ada, iya benar tadi emberan. Jadi itu ada beberapa pertanyaan. Dan dari sinilah kemudian saya juga jadi tahu berbagai macam jenis seduhan kopi, dan mulai menikmati kopi tanpa gula. Kopi tanpa gula. Dan kalau di rumah saya masih sok bawang kak, kepake gula. Keluar mah teh ya. Kamun keluar mantep, kamun di rumah masih sok kadang-kadang ya enak gue gitu. Tapi Masih kita ya do ya, karena saking nggak pernahnya minum kopi pakai gula. Di rumah tuh kita nggak pernah punya gula Gitu ya. sampai sekarang. Jadi lamun misalnya kayak ada tamu gitu minta teh manis, gula naik. Jadi mohon maaf ya buat yang berkunjung ke rumah teteh sama AA. Lain pedit mere teh tawar gitu. Nah, sampai akhirnya tadi pagi saya kebetulan di rumah punya
ada kopi bener pameran di Babaturan di Kopi Bandung Selatan. Saya minta ke anak saya yang di rumah kadang-kadang yang nyeduh. Oh, Kak, iya nanti. Kak, pangnyeduhkeun ditubruk ya memang. Tapi saya selalu minta airnya ditaheur. Ulah tina termos ke saya. Oh iya. Jadi airnya ditaheur. Terus kalau ditaheur, diamin dulu bentar aja, baru disurkeun ke kopi siap. Dan bener, tadi pagi mah saya minta nggak pakai gula dan enak ternyata. Padahal robusta. Padahal robusta. Tapi Ya, jadi lebih clean sebetulnya. Kenapa bikin kopi tubruk gravitasi ya? Nah itu teh kopi tubruk gravitasi itu bikin kopi teh rasanya itu lebih clean seperti seduhan V60. Kan khasnya V60 itu clean. Rasanya tuh lebih clean. Jadi ini baru ada. Ada dulu. Tapi kayaknya mending Jeda kita ada dulu ya? Jeda ada dulu. Nanti ya kita ketemu di part selanjutnya. Kupas tuntas V60, alat manual brewing V60. Nanti AA mau Tunggu nada dulu ya? ngenalin rasa manis kopi, asam kopi, terus body kopi itu, manisnya kopi itu siga kumaha. Jadi biar kalian tuh nyobain di rumah itu atau berkunjung ke tempat lain teh kan batur sok kieu nya ngarobok anjir amis nih kopinya. Oh pahit kopi teh nah disebut amis tah gitu. Jadi biar tahu palabah mana sih nah kopi teh bisa disebut amis kopi itu.